Ya, sambil nanti nunggu yang lain, kita mulai aja perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, khusus ini nanti saya menjawab punyanya Chandra ya, Made Chandra kemarin yang bertanya bagaimana merubah gambar pada saat program sudah dijalankan itu. Ya, saya sudah membuat adik aplikasi dari jawaban si Chandra kemarin ya, berupa seperti ini. Jadi nanti kita buat layoutnya seperti ini. Bentar saya share screen ya. Yes, share screen saya sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah, oke. Ya, dan ini kemarin yang ditanyakan, saya membuat aplikasi untuk menampilkan gambar-gambar buah ini ya. Jadi bisa saja nanti Anda membuat sebuah aplikasi ya untuk pembelajaran anak-anak PAUD atau anak-anak TK gitu ya. Yang ini ya. Mungkin nanti kan bisa belajar abjad gitu, abjad ya, misalkan ini nanti A gitu, diklik A itu muncul buah yang menggunakan huruf A, apel, anggur, terus dan lain-lain ya. Kemudian B itu ada yang belimbing, ada buah apa lagi yang menggunakan B gitu ya, dan seterusnya ya. C, cempedak, ceri dan lain sebagainya. Ya, misalkan huruf A diklik ya muncul gitu, huruf B klik dan lain sebagainya. Ya, saya mencontohkan membuat aplikasi seperti ini. Jadi nanti gambarnya ada di tengah-tengah ini ya. Gambarnya ada di tengah-tengah, muncul kalau kita klik ya, klik dari masing-masing namanya ini muncul gambar yang di tengah ya. Nah, nanti next kemudian kalau kita belajar media yang lain bisa ditambahkan suara nanti ya. Suara, jadi misalkan saya klik apel, keluar gambarnya apel ya. Nah, nanti di sini muncul suaranya apel gitu. Ya. Nah, nanti bisa saja kamu aplikasinya ditambah lagi pengejaan gitu ya, diklik eja, klik gitu kan, nanti keluar A, P, E, L gitu ya. Jadi seperti itu ya, aplikasi-aplikasi yang mungkin Anda bisa kerjakan untuk anak-anak PAUD atau anak-anak TK gitu ya. Nah, tidak hanya sekedar buah ya, mungkin nanti binatang, terus mungkin tempat-tempat atau kota-kota gitu kan ya, dengan berbagai macam hiburan dan lain sebagainya ya. Anda bisa buat itu ya. Syukur-syukur kalau Anda bisa membuat menjadi startup ya, startup untuk aplikasi Android gitu ya. Ya mungkin Anda bisa menjual gitu ya, menjual program-program Anda ke mana gitu. Atau kalau ini ya, saya belum punya akun untuk ke Play Store gitu ya. Tapi kalau di Fasilkom ada gitu yang pegang Pak Mucayan gitu. Itu akunnya untuk bisa upload ke Play Store gitu ya. Biasanya saya ada beberapa yang sudah saya
upload di Play Store itu yang menguploadkan Pak Mucayan ya. Jadi saya titip untuk upload program ke Play Store ya. Jadi orang lain nanti bisa mendownload ya, baik itu gratis atau berbayar gitu ya. Semakin banyak yang download, mungkin kalau nanti di AdSense mobile gitu ya, maka bisa mendapatkan eh, dana ya, seperti yang kalau Anda buka game trill-trillan itu ya, hanya cuman ngetril-ngetril gitu aja itu ya, itu dananya sudah puluhan juta gitu ya. Ya, jadi anak yang membuat game seperti itu masuk ke Play Store yang mengunduh sudah banyak itu, ya itu dia sudah menghasilkan dana puluhan juta. Ya. Nah, kalau Anda bisa membuat aplikasi-aplikasi kecil gitu ya, kemudian nanti di Play Store di sana ya, kalau nanti banyak yang mengunduh ya pasti mungkin nanti akan ada apa mungkin pundi-pundi ya atau uang yang mungkin mengalir ke Anda. Oke ya, kita membuat seperti ini aplikasi. Jadi di sisi kanan dan di sisi kiri ya, kanan dan kiri itu ada tombol-tombol yang nantinya akan kita klik untuk menampilkan gambar yang ada di tengah ya. Ya kita buat 10 ini ya. 10 buah ya. Anda nanti bisa membuat mengembangkan mungkin tidak hanya 10 ya, mungkin semua buah bisa masuk di sini ya untuk pembelajaran anak-anak TK. Ya. Oke ya, jadi tampilannya seperti ini. Bagaimana membuatnya kan gitu. Oke ya. Oke, kita masuk ke app Inventor ya untuk membuat aplikasi itu. Ya, kita create. Ya, sebetulnya saya sudah membuat ya. Ini saya pakai yang login saya aja gitu, yang satunya saya logout. Lupa saya logoutnya. Ya, saya pakai. Nah, ini sebetulnya saya sudah membuat gitu ya. Oke, saya logout, saya pakai yang loginnya Narutama saja. Itu tadi pakai login yang email pribadi.
Oke, saya pakai yang punyanya Narutama. Oke ya, kita start new project gitu ya. Kita namai project kita menampilkan buah-buahan gitu ya. Oke ya, kita oke. Ya, yang lainnya kalau sekalian mau mengikuti ya silakan ya, Anda bisa buka MIT-nya ya, app inventornya. Kalau udah buka ya kita bisa mencoba bersama-sama ya. Termasuk juga nanti ini menggunakan pilotnya untuk user interface, kita nambah image ya, image. Oke, proses pertama itu layoutnya ya, ada tiga komponen ya. Tadi yang di sebelah kiri ada tombol, di tengah itu nanti untuk menampilkan gambar, terus di sebelah kanan itu nanti untuk tombol-tombol yang nama buah ya. Jadi saya membuat layout seperti itu. Anda silakan membuat bentuk layout yang lain, silakan ya. Misalkan keliling juga bisa ya, dikeliling seperti itu. Nanti di tengah-tengah ini gambarnya ya. Jadi di atas tiga, di samping nanti ini ada tiga atau berapa gitu. Ya nanti tergantung dari layout atau desain Anda gitu. Ya. Kalau saya membuat yang seperti yang tadi saya tampilkan, itu persis seperti ini ya. Yang pertama kita buat itu horizontal ya, karena nanti itu ada tiga berjajar horizontal. Oke ya, ini berjajar horizontal itu kita buat height-nya mengikuti parent-nya, fill parent ya. Kemudian width-nya juga kita buat mengikuti fill parent. Oke ya, jadi seperti ini. Ini untuk horizontal arrangement ya. Ini. Ya, kemudian kita buat ya tiga di sini ya, tiga berjajar versi vertical arrangement ya. Kita buat vertical arrangement di sini ya, ada tiga ya, kita jejer ya, ada tiga. Masing-masing itu height-nya kita mengikuti fill parent-nya dari yang horizontal tadi ya. Oke, ya yang tengah ini juga. Kemudian yang samping ini juga gitu ya. Oke, yang horizontal diusahakan juga mengikuti ya gitu.
Oke, ini kita buat horizontalnya juga mengikuti agar nanti ukurannya bisa sama gitu. Ya. Atau nanti kita buat sendirilah gitu ya. Oke. Ya, seperti ini. Ya. Kita sudah punya berjajar ketiga, ya. Nah, yang di samping kanan ini kan ada yang arrangement untuk vertikal ini. Jadi kita sudah di layout di sini untuk vertikal dan kan untuk vertikal, di tengah juga. Tapi nanti di tengah kita cuma isi satu aja image gitu ya. Yang di tengah kita isikan image ya. Di user interface kita ambil image gitu ya. Image kita taruh di sini. Nah, itu dia ada posisinya ada di eh, tengah ini ya, posisi masih di atas ya, nanti bisa diatur di vertical arrangement yang kedua ini ya, ditaruh di posisi center dan alignment vertikalnya juga di center ya, jadi dia pas ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Nah, ukurannya nanti kita bisa menyesuaikan ya, kita bisa menyesuaikan di sini nanti seperti apa ya. Hasilnya kita bisa lihat dulu. Oke, yang di tengah ini kita isi image gitu ya. Kita isi image. Kemudian yang di sisi kiri ya, yang di sisi kiri ini, yang di sisi kiri kita isi tombol ya, tombol sebanyak 5 buah tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang di sebelah kanan itu juga kita isikan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, agar ini tombolnya itu memenuhi semua layar, maka kita buat ukurannya itu mengikuti pairnya di sini ya. Mengikuti pairnya di height itu kita ikuti fill pairnya juga. Ya, ini besar ya. Kita ganti ini yang pattern 2. Oke, ini dengan ukuran yang sama ya, sudah menempati ya. Terus kemudian ditaruh di center ya, biar atas bawahnya sama. Ini kita kasih di center, alignment vertikalnya juga center ya. Jadi nanti kalau ada perubahan apa-apa dia pas ada di tengah-tengahnya. Oke, yang di sebelah kanan tombolnya juga kita buat sama gitu ya. Tombol 6 mengikuti pairnya juga. Tombol 7 ada yang masuk sebentar. Oke ya, kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Oke, kemudian kita atur tadi posisinya ada di tengah.
vertikal dan horizontalnya juga taruh di tengah. Jadi dia pas ada di tengah. Oke ya, kemudian ini kita rubah sesuai dengan nama yang akan kita keluarkan gambarnya di tengah ini ya. Tombol satu tadi itu namanya apel ya, kita rubah di teksnya ya, teksnya di sini namanya apel atau pakai huruf besar semua ya, mungkin nggak apa-apa ya, apel. Bentar, ya, ini apel. Yang kedua tadi itu blimbing. Blimbing ya. Berikutnya itu tadi buah cempedak. Tahu buah cempedak ya? Bentar, ada telepon sebentar. Halo, apa? Iya sih, aku sih ngajar sih barangnya. Ya sampai karo bubono sih, aku ngajar. Iya. Hmm, hmm. Ya kok nganu aja sih, kita ketemu sedelok terus nganu aja nang Malang terus. Ya, iya iya.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ada sedikit pembicaraan ini tadi. Oke ya, kita sudah mengisi sampai di sini ya. Kita lanjutkan di yang berikutnya. Ini tadi saya desain ini namanya durian ya. Kemudian ini ya namanya seperti ini. Kemudian yang ini saya beri nama anggur ya, terus ini ya, saya mengikuti gambar yang sudah saya download ya. Saya sudah mendownload gambar-gambarnya itu. Terus berikutnya ini apa ini? Apa saya ini? Oh ini semangka, melon sama salak ya. Semangka, melon, terus kemudian salak. Oke ya, seperti ini kalau kita melihat ya, ini tombolnya biar sama semua ya, maka kita perlu menyesuaikan dengan pernya ya. Kalau seperti ini kan nanti ada yang panjang, ada yang pendek ya, seperti apel ini pendek, nanti tombolnya jadi nggak bagus ya. Biar rata semua, maka weight-nya kita buat mengikuti pernya ya. Nah ini jadi semua nanti ukuran tombolnya itu sama persis gitu. Oke ya, semua ukuran tombolnya sudah kita samakan, jadi besar vertikal dan horizontalnya itu semuanya sama ya, karena mengikuti pernya. Ya kemudian image-nya kita buat atau kita desain ya. Kalau kemarin saya sudah desain tuh yang gambarnya ini ya, ini pakai pixel gitu ya. Kemarin saya menggunakan pixel, ini 150 pixel ya, kemudian white-nya juga 150 pixel. Nah ini ya, jadi gambarnya nanti muncul di sini, atau ini kelihatannya white-nya kebesaran ya. Ini buat 100 juga, 100. Oke, 100 ya. Height-nya juga 100 ya. Biar jadi kotak ya.
Iya. Jadi white-nya nanti gambarnya segini, ya, disesuaikan dengan ukurannya yang ada di tengah ini ya, biar semuanya sejajar. Atau Anda bisa misalkan ya dibuat 5 gitu ya, yang ini sama ini dijodohkan, ini dengan ini dengan ini dengan ini, itu bisa saja ya. Jadi image-nya itu ada 5, klik di sini berubah ini, klik di sini berubah ini gitu. Ya, bolehlah, tergantung dari desain Anda sebetulnya. Oke, kemudian kita menyiapkan gambar-gambar ini ya, gambar-gambar. Kalau belum punya gambar, silakan eh, download dari website aja ya. Anda cari misalkan gambar apel gitu ya, jadi nyontoh seperti ini, apel gitu ya, enter. Nah, ini ada gambar-gambar seperti ini ya. Silakan bisa Anda ambil gitu. Yang Anda sukai gambar yang mana ya, silakan di-download aja ya gambar apelnya gitu. Ya, ini dan gambar yang lain ya. Gambar-gambar yang lain ya silakan Anda download ya. Karena saya sudah mendownload ya, jadi gambar-gambar itu tinggal saya masukkan di media gitu ya. Dan tinggal saya masukkan di media ini. Ya, saya masukkan satu per satu ya. Ya, ini ada anggur, kita masukkan. Oke. Ya, ini sudah masuk ke media anggurnya. Ya, kemudian yang lain kita masukkan semuanya ya. Oke. Sudah masuk, kita pilih satu persatu. Ya, semua kita masukkan ya. Empat lagi yang kita masukkan. 7. 8. 9.
Satu lagi ya. Baik, semua gambar sudah masuk di media ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, sudah masuk semua. Oke, di interface ini sudah selesai berarti kita desain interface-nya. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk di program? Halo, sudah pada jelas ya? Sudah, Pak. Oke, ya kalau sudah kita tinggal masuk di ini ya. Ini boleh nama-namanya ini disesuaikan dengan namanya ini juga boleh ya untuk memudahkan penamaannya atau dokumentasinya itu biar bisa jelas ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Ya kita klik di sini ya. Nah kemudian kita tinggal masukkan aja di sini when button satu klik ya. Ya kalau button satu diklik maka kita akan merubah gambarnya image ini ya. Image ini yang kita ngerubah gambarnya itu di image picture ya. Image picture. Oke ya, jadi image picture kita pasangkan di sana ya. Lah kemudian kita memanggil filenya ya, set image picture, kemudian ini kita panggil namanya ya, namanya menggunakan ini ya. Kemudian kita isi di sini ya, kita isi sesuai dengan filenya ya yang sudah ada di media. Oke, yang sudah ada di media ini kita ambilkan namanya tadi di sini ya, di picture ya, yang button satu tadi adalah apel. Ya, semuanya saya cek dulu JPG karena ada satu yang filenya nggak JPG ya, nanti kita saya lupa yang tidak JPG itu yang oh ini salah itu PNG ya, filenya PNG ya, salah aja ya, yang semuanya JPG ya. Kita tinggal tuliskan di ini apple.jpg itu ya. Kemudian button 2 itu juga kita beri sama ya. Ini kita tinggal duplikat saja. Ya, kemudian ini kita isi dengan namanya buah yang kedua yaitu bimbing. Ya, itu. Terus ya biar cepat kita kopikan aja di sini, copy ya. Ya button 2 kita tinggal merubah ini jadi button ketiga gitu ya. Button ketiga tadi buahnya namanya cempedak ini. Cempedak ya. Kemudian kita copy lagi, duplikat ya. Ini kita rubah button 4
namanya durian ya, jadi durian. Oke, berikutnya button 5, button 5 pisang. Terus di sini saya duplikatkan sejajar aja ya. Ini button yang ke-6. Button ke-6 tadi itu anggur. Anggur ya. Terus kemudian button yang ke-7. Di bawah anggur tadi itu pepaya. Pepaya. Iya. Yang kemudian button yang ke-8. Button yang ke-8 tadi nama buahnya semangka. Terus buah yang ke-9 itu namanya melon. Dan yang ke-10 ya, tadi namanya salah.png ya. Ya, yang beda sendiri ini jadi apa ekstensinya beda ya, yang lainnya JPG, ini PNG. Betul. Oke ya, jadi ini blok programnya seperti ini ya, mengisikan tombol-tombol ini ya. Jadi nanti kalau kita klik otomatis nanti akan eh, berubah gambarnya itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya kita coba untuk kita build ya, build APK gitu ya. Ya, kemudian kita build APK di sini. Oke, kita tunggu sampai keluar QR code-nya.
Ya, masih proses, kita tunggu dulu ya. Oke ya, QR code kita scan gitu untuk mendapatkan programnya di HP kita gitu ya. Ya, kita scan, kemudian kita unduh ya, kita pasang ya. Kemudian kita buka aplikasi kita gitu ya. Kalau sudah. Oke, aplikasi kita menjadi seperti ini. Ya, kalau ya ini sudah selesai share screen-nya, saya tutup dulu. Oke, jadi aplikasinya menjadi seperti ini ya. Nah, ini sudah ketekan apa ini melon tangan saya dah. Ya, jadi kita tekan yang atas di sini. Ya, ini nanti muncul buah apel ya. Jadi seperti ini. Kalau saya tekan yang kedua, ini jadi buah belimbing ya, cempedak, durian. Ya, ini pisang ya. Kalau yang ujung tadi yang di sebelah sini ya. Ya, ini anggur ya. Muncul pepaya, muncul semangka. Ya. Ini dan seterusnya ya. Cara seperti ini. Oke ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan? Gimana Chan, pertanyaan yang kemarin apakah sudah kira-kira yang ini sudah bisa menjawab pertanyaanmu kemarin? Ya, kayaknya sudah bisa Pak. Sudah. Bisa ya? Ya, jadi Ya, Pak, sudah. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti aplikasi ini bisa Anda kembangkan sendiri ya, kembangkan sendiri. Nanti tidak hanya sekedar mungkin buah ini ya, mungkin yang lain ya. Atau nanti Anda misalkan melakukan magang atau mungkin pengabdian masyarakat ya, atau mungkin di kampus Merdeka itu ada pengajaran ya, Anda bisa mengajarkan ke anak-anak TK atau membuat aplikasi ini untuk disumbangkan ke TK ya dan sebagainya. Atau mungkin kalau si Chandra kemarin membuat tugasnya untuk membuat soal multiple choice ya, bisa saja nanti disumbangkan soal-soalnya itu untuk keperluan di SD mana atau SMP mana gitu ya, membuatkan soal misalkan soal multiple choice matematika atau apa yang mungkin langsung di gadget masing-masing ya. Nanti
dari gurunya itu bisa diupload di Play Store gitu ya. Ya, nanti si anak-anak itu bisa mengambil sendiri di sana. Kira-kira seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada, saya akhiri di sini dulu ya. Tadi telepon kita mau rencana ini mau luar kota ini. Oke, gitu dulu ya. Nanti ketemu lagi hari Selasa gitu ya, dengan topik dan aplikasi yang lain gitu. Nah, jangan lupa progres tugasnya tetap dikerjakan ya, dicicil. Nanti mungkin OTS akan kita lihat progresnya sampai seberapa gitu. Oke gitu ya. Ya, Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih.